Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam kajian fikih pagi ini bersama Ustazah Anita Qurrati A'yuni LC MPD. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita semua, Masya Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Habibullah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma Amin, amin. amin ya rabbal alamin. Kaifah halukum Ustazah dan Ummahat semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah, amin. dan yang selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang sakit semoga segera Allah angkat sakitnya Amin ya Allah. dan berikan keberkahan, dan yang sedang kesulitan semoga segera Allah beri kemudahan. Amin amin. Amin, Allahumma amin amin. ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita luruskan niat karena Allah untuk mencari ilmu. Allah melihat segala sesuatu karena niat kita. Mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, insya Allah kita akan belajar bersama, maka izinkan saya membacakan susunan acara beserta biodata Ustazah kita pada pagi hari ini. Kajian fikih ruqyah menurut Islam dengan pemateri Ustazah Anita Qurrati A'yuni LC MPD. Saya sebagai moderator insya Allah akan memandu kajian pagi ini dibantu oleh Notulen, oleh Ukti Catur dan Ukti Enda pada hari Ahad 14 Juli 2024. Susunan acara pukul 5 tadi lebih ya Ustazah, Afwan. Zoom dibuka oleh host, kemudian 5.15 moderator sapa peserta di Zoom, 5.30 memulai kajian. Pukul 5.40 Rotil Surah oleh Ustazah Fira dan Nasari Tilawah oleh Umi Citra. Kemudian pemaparan materi. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Kemudian kajian ditutup biodata Ustazah. Nama Anita Qurrati A'yuni LCMPD. Harus nggak Ustazah? Benar? Alhamdulillah, betul. Nama panggilan Anita, tempat tanggal lahir Jombang 28 Januari 1986. Status istri dan ibu 2 orang putra. Aktivitas mengatur rumah tangga dan mengajar, pekerjaan guru, pendidikan S1 Tafsir Al-Azhar, University Kairo, S2 Pendidikan Agama Islam. Alamat Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Moto hidup,
apalah arti hidup tanpa pengabdian. Masya Allah. Baiklah, kita awali kajian kita dengan qiraatil Quran oleh Ustazah Fira dan sati tilawah oleh Umi Citra. Kepada Ustazah Fira dan Umi Citra tafadholi masykurah. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Fira dan Umi Citra. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah, langsung saja pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi kajian fikih ruqyah menurut Islam oleh Ustazah Anita Qurrati Ayuni, LC MPD. Kepada Ustazah kami persilahkan. Tafadholi masykurun. Baik, Hasanan, jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu ini saya. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Jamaah subuh, anggota kajian Inspirasi Muslimah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan dan hidayah untuk bisa bergabung dengan kajian online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi aktivitas pagi kita hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita pedoman dan petunjuk hidup, tata cara hidup bahagia dunia dan akhirat. Baiklah, ukhti fillah semua, akhwati fillah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang hukum ru'yah dalam pandangan Islam. Baik, sebelum kita mengetahui hukumnya, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian ru'yah. Ya. Ru'yah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata ruqyatun, rukon, ruqyatun. Ya. Dalam bahasa Arab, yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia mantra, ya, atau guna-guna, jampi-jampi atau jimat, itu dalam bahasa Indonesianya, ya. Tetapi menurut Muhammad Qol-Ahji, ruqo itu jamak dari ruqyah, yang artinya itu kata-kata, ya, yang diucapkan manusia untuk menangkal keburukan, ya, menangkal keburukan atau menghilangkannya. Jadi menangkal atau menghilangkannya, yaitu membentengi diri dari hal-hal yang dibenci dengannya, atau mengobati orang yang sakit hingga terbebas dari penyakitnya. Jadi ruqyah itu termasuk terapi, gitu ya, terapi dengan yang tadi itu, menurut Muhammad Rawas. Kemudian menurut Ibnu Katsir, ya, ruqyah an-nihayah itu artinya suatu mantra, ya, atau kata-kata yang dibacakan kepada orang sakit atau demam, epilepsi atau penyakit-penyakit lainnya. Ini menurut Ibnu Katsir. Jadi ruqyah itu intinya adalah bacaan-bacaan, ya, yang dibaca untuk bisa mengobati penyakit baik itu jasmani maupun rohani. Itu pengertian ruqyahnya. Kemudian ruqyah itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ya, ruqyah syar'iyah itu adalah meminta perlindungan bagi orang yang sakit dengan membacakan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, disertai dengan bacaan doa yang ma'thurah. Ma'thurah itu yang dituntun oleh Rasulullah dengan bahasa Arab ataupun bahasa yang dipahami maknanya, lalu ditiupkan untuk mengobatinya, ya, meminta perlindungan. Itu dari ruqyah syar'iyah. Ada juga ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini terapi, ya, yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan ketauhidan, ya, baik secara bacaannya maupun dengan prakteknya atau gerakannya.
Jadi ru'yah ini kita akan bedakan menjadi dua ya, seperti itu. Kemudian ru'yah syirik. Ya, ru'yah syirkiyah itu menurut Ibnu Mas'ud ya, beliau itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, inna ruqa, ya, sesungguhnya mantra-mantra, wat tamaima, jimat-jimat, wat tiwalata, dan pelet, syirkun, ya, adalah syirik. Jadi mantra-mantra, jimat, pelet, dan sebagainya itu termasuk dalam praktek syirik. Nah, ini Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa ada, ya, ada ru'yah, ada jampi-jampi mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Ya, tapi mantra-mantra nanti tidak semuanya demikian, karena ada juga yang maksurah, gitu, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu tadi ru'yah dan jenis-jenisnya ya, dan itu tadi ru'yah syirik. Kemudian kita lanjut ke landasan Al-Quran tentang ru'yah syar'iyah. Ya, ini landasannya Al-Quran ketika dalam jenis ru'yah syar'iyah. Itu dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasaran. Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar. Syifa'un. Syifa'un itu artinya penawar atau obat. Warahmatun, dan rahmat, ya, kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, itu salah satu manfaatnya adalah sebagai penawar dan sebagai kasih sayang bagi orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasar. Sedangkan bagi orang yang zalim, ya, bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Karena dia akan menangkal perbuatan-perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Ya, jadi ini adalah manfaat dari Al-Quran dan merupakan landasan ru'yah syar'iyah. Jadi Allah sendiri mengatakan Al-Quran adalah penawar. Kemudian di dalam surah Yunus yang tadi dibacakan oleh saudari kita, ya, dan awal, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un. Wahai manusia. Ya, jadi yang dipanggil, ya, yang diajak bicara di sini adalah manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah pedoman untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang beriman, bukan hanya untuk orang-orang Islam, tapi Al-Qur'an ini untuk manusia. Karena maka sapanya ya ayyuhan nas. Hai manusia, qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepadamu, ya, pelajaran, mau'idhah, pelajaran atau nasihat mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa syifaa'un, dan penyembuh, ya, lima fis suduri, apa yang ada di dalam dada, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an ini, ya, adalah obatnya jiwa, ya. Al-Qur'an ini cahayanya jiwa, nurnya jiwa, nurnya ruh kita semua. Maka jangan sampai kita satu hari pun melewatkan untuk tidak memberikan cahaya atau ruh atau nutrisi atau gizi bagi jiwa kita. Maka jangan pernah dalam satu hari pun tidak mengaji Al-Quran. Maka kita harus jadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian kita.
Karena kita setiap hari itu selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan tersendiri. Maka bentengi jiwa dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian landasan hadis tentang ru'yah, ya, tentang ru'yah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Yang pertama, Rasulullah itu SAW pernah meru'yah dirinya sendiri. Ya, jadi ru'yah yang dibaca atau dipraktikkan oleh Nabi sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari hadis riwayat Bukhari, anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha matja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil muawwidati wa masaha bihima jasadahu. Rasulullah ketika hendak tidur, ya, matja'ahu itu sudah mapan gitu ya bahasanya. Ketika hendak tidur, nafasa fi yadayhi, meniup kedua tangannya sambil membaca. Wa qara'a bil muawwidat, membaca 2 surah perlindungan. Apa saja surah perlindungan itu? Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, ya, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 2 surah ini adalah surah muawwidatan. Muawwidat, surat meminta perlindungan. Ya, kalau di sini insya Allah hafal semua ya, Al-Muawwidat ya. Jadi 2 ayat ini adalah 2 surah ini adalah surah perlindungan. Wa masaha bihima jasadahu. Jadi setelah beliau membaca 2 surah itu, mengusapkannya ke badannya, ya, ditiup kemudian diusapkan ke seluruh badannya. Itu adalah ru'yah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dimanapun berada, ini 2 surah ini bagus sekali untuk dibaca, ya, pagi, siang, sore, malam, ya, sebagai perlindungan atau benteng diri dari hal-hal yang buruk. Maka diawali dengan kul a'udzu, gitu ya, kul a'udzu, maka muawwidan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pernah diru'yah oleh malaikat Jibril. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Jibrila atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi Jibril itu mendatangi Rasulullah kemudian berkata, "Ya Muhammad, ishtakaita? Wahai Muhammad, apakah kamu sakit?" Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, ya, aku sakit." Qala, lalu Jibril meru'yah beliau, "Bismillahi arqika." Ya, dengan nama Allah aku meru'yahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin, dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Aw hasidin lahu yashfika, Allahu yashfika bismillahi arqika. Ya. Jadi Allah lah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meru'yahmu. Jadi ini adalah ru'yah Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian yang selanjutnya, Rasulullah memerintahkan dan membenarkan ru'yah sejumlah sahabat. Nah, jadi di sini diceritakan dari istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha safa'atun. Jadi Ummu Salamah ini melihat bahwa Nabi pernah melihat budak wanita di rumahnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya Ummu Salamah, melihat budaknya Ummu Salamah ini, beliau melihat bekas hitam pada wajah budak wanita itu. Ya, jadi saf'atun, ada bekas hitam di wajahnya budak. Faqala, kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, istarqulaha, ruqyahlah dia, ya, memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk meruqyah si budak tadi. Fa inna biha an-nadhrata, karena padanya terdapat nadhiroh, ada sisa sakit yang disebabkan oleh sorotan mata jahat.
Nah, ya ini jadi luar biasa ya. Jadi dalam Islam pun kita tahu bahwa penyakit ain itu bisa melanda semua manusia. Maka di dalam surah Al-Falaq itu min syarri hasidin idza hasad, ya, dari kedengkian orang ketika ia dengki. Orang dengki itu tidak bisa diprediksi. Tanpa sebab mereka itu dengki. Tanpa kita melakukan kesalahan apapun pada dia, kalau dia sudah dengki sama kita, meskipun kita tidak berbuat buruk pada dia, dia akan melakukan perbuatan dengki itu. Nah, maka surah Muawwidzat itu menjadi surah perlindungan bagi orang-orang yang dengki. Ya, itu tadi dengan sorotan mata jati. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Aisyah, ya, istri Nabi, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memerintahkanku, ya, atau memerintahkan untuk meruqyah orang yang terkena ayustarqo minal ain. Meruqyah orang yang terkena penyakit ain. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk meruqyah orang yang kena penyakit ain. Ya, berarti ini Rasulullah membenarkan ruqyah syar'inya. Kemudian yang selanjutnya dari Auf bin Malik Asy-Syaj'i, ya, Al-Asja'i. Beliau SAW bercerita, kunna narqi fil jahiliyah, kami pada masa jahiliyah itu melakukan ruqyah. Ya, fakulna, lalu kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda mengenai ru'yah ini? Ya, kata Auf. Faqala. Kemudian Rasulullah menjawab, i'ridu alayya ruqakum. Perdengarkan aku ru'yah kalian. Apa yang kalian baca itu gitu. Apa yang kalian baca? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa meru'yah selama syirik tidak terdapat di dalamnya. Jadi la ba'sa di sini ya. Dan ini hadis riwayat Bukhari dari Auf Al-Asja'i. Jadi tidak apa-apa ya ru'yah itu selama tidak ada syirik di dalamnya. Kemudian dalam hadis yang lain ya, dari Malik Ibrahim yang menceritakan hadatsana Yazid. Jadi Malik Al-Maki ini, Maki bin Ibrahim ini menceritakan kepada Yazid bin Ubaid. Yazid bin Ubaid kemudian bercerita, ro'aitu athara durbati min saqi Salamah. Aku pernah melihat bekas luka pukulan pada kaki atau bagian lututnya Salamah. Ya, kemudian dia bertanya, wahai Abu Muslim, bekas pukulan apa ini? Ini bekas apa? Kok ada bekas pukulan di sini? Faqala, kemudian beliau berkata, menjawab, hadhihi dorbatun asobatni yauma Khaybar. Dia menjawab, bekas pukulan ini adalah bekas pukulan pada perang Khaybar. Jadi masih ada bekasnya gitu ya. Kemudian faqalan nas, kemudian orang-orang berkata kepada Salamah yang terluka itu, ya. Terus maka aku mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini mendatangi Rasulullah. Fa'ataitun Nabi SAW fanafasa. Kemudian Abu Muslim ini ya, Salamah ini dibawa kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu nafasat fihi salasa nafasatin. Nafasat itu bisa meniupkan atau ada yang diludahi dikit tuh gitu ya. Biasanya kalau kita mau ngobatin itu ya. Ya diludahi lukanya sebanyak 3 kali atau ditiup gitu ya, ditiupkan di bagian lukanya itu sebanyak 3 kali. Famashtaqaitu hatta sa'ah. Setelah itu aku tidak merasakan sakit hingga sekarang. Jadi ini landasan bahwa ruqyah itu tidak hanya mengobati penyakit jiwa ya, penyakit yang ada di dalam dada, tapi juga mengobati sakit-sakit jasmani. Ya, maka jangan pernah kita itu putus dari Al-Qur'an.
Karena tadi itu Al-Qur'an adalah syifaun, ya penawar. Maka kita memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Ya, karena biasanya kalau penyakit jiwa itu kan kalau kita sedang lagi berada dalam suasana yang sedang tertekan, sempit gitu ya, dengan sendirinya itu si jiwa itu rasanya sakit sekali ya, hati, dada itu ikut sakit. Nah, itu rasanya itu apa ya? Itulah penyakit yang sedang menyerang di dalam jiwa kita gitu ya. Kayak itu namanya kalau tidak diobati segera dengan Al-Qur'an ya akan terus sempit hati kita gitu. Kemudian kriteria ru'yah yang dibolehkan. Ya, jadi ada kriteria yang tadi ru'yah syar'iyah ya yang kita katakan. Ru'yah syar'iyah itu yang seperti apa? Ini dinukil dari Fathul Majid, Imam Suyuti ya mengatakan ru'yah itu dibolehkan jika memenuhi 3 syarat. Jadi harus ada 3 syarat dari bolehnya ru'yah. 1, bacaan ru'yah dengan menggunakan ayat Al-Qur'an atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Karena kita ketika itu sama seperti berdoa ya. Jadi berwasilah dengan ayat Al-Qur'an. Bukankah kita ketika membaca Al-Qur'an itu juga ibadah dan amal soleh. Maka ketika kita berwasilah dengan amal soleh, berwasilah dengan nama-nama Allah, ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha segala-galanya, bantu saya, gitu ya. Ya Allah, wahai Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah saya. Ya Hafidhu, wahai Engkau yang Maha Menjaga, jagalah. Ya Hafidhu, ihfidni. Ya Hafidhu, ihfadna. Wahai yang Maha Menjaga, lindungi kami. Seperti itu. Jadi menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna. Ya, jadi ketika kita melafalkan doa, itu doa-doa yang maksurah gitu ya, yang diutamakan adalah doa-doa maksurah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab atau masih susah menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia yang kita pahami. Ya, jadi ada baik-baiknya ketika kita berdoa itu kita paham maknanya. Ya, karena kita kan ketika memohon harus tahu apa yang kita mohonkan kan? Jadi bagaimana kita mau berdoa tapi dengan doa yang kita baca sendiri, kita hafal doanya tapi tidak paham artinya. Itu kan aneh begitu ya. Maka ketika kita berdoa usahakan paham apa yang kita baca itu. Maka ketika sholat, kalau bisa kita paham semua bacaan arti sholat. Karena sholat itu doa. Maka kalau kita tidak paham bacaan sholat, berarti apa yang sedang kita panjatkan gitu kan? Maka baiknya kita pahami itu bacaan sholat dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, harus yakin bahwa ru'yah dapat berpengaruh dengan izin Allah. Ya, jadi jangan hanya terpaku pada ru'yahnya itu. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan izin Allah, insya Allah saya menggunakan wasilah ru'yah ini untuk pengobatan, tapi kita yakini bahwa yang menyembuhkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan si zat ru'yahnya itu sendiri, tapi Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Itu yang harus kita yakini. Kemudian secara detail ya, ada syarat-syarat detail dari ru'yah syar'i. Ya, yang tadi pertama bacaan ru'yah menggunakan ayat Al-Qur'an atau tidak bertentangan dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kemudian menggunakan bahasa Arab tadi sudah. Tidak tergantung tadi sudah. Isi ru'yah jelas maknanya, ya paham kita apa yang dibacakan itu. Tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh kita memohon kepada yang selain Allah, jin, setan, naudzubillah min dzalik. Itu syirik kalau permintaannya kepada yang selain Allah. Kemudian tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti celaan. Tidak boleh kita itu di dalam ungkapan itu mencela, gitu tidak boleh. Kemudian tidak mensyaratkan orang yang diru'yah mesti dalam kondisi tertentu. Misalnya kondisi aneh, harus junub, harus ini, harus makan ini dulu, harus ngambil air ini dulu, harus pakai ini. Nah, itu yang syarat-syarat aneh yang diharuskan dalam itu berarti ingat itu bisa jadi itu bukan ru'yah syar'i. Ya, kalau ada harus melakukan hal-hal yang mungkin itu bertentangan dengan ajaran Islam, nah berarti itu jelas itu tidak boleh. Ya.
Kemudian kita juga harus hati-hati kalau misalnya penyembuhan, terkadang itu terapisnya laki-laki, kemudian kita perempuan. Nah, misalnya harus di ruangan yang tertutup, tidak boleh ada yang masuk. Nah, itu harus curiga. Tidak boleh itu ya. Nggak boleh berkholwat, itu tidak boleh. Maka kalau ada pengobatan yang mensyaratkan nggak boleh ada yang masuk, ini harus ada saya terapisnya dengan orang yang diobati saja. Nah, itu udah nggak usah kayak gitu, nggak usah. Berarti tidak syar'i, ya, tidak syar'i. Kan di dalam syariat tidak boleh berkholwat berdua dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, udah jelas itu berarti nggak usah masuk ke situ. Ya, kalaupun misalnya terapisnya laki-laki kemudian boleh masuk, biasanya tuh kalau yang syar'i itu dia menggunakan sarung tangan, tidak langsung, dan dia boleh didampingi di situ. Tapi tentu juga kita harus pilih ya, kalau misalnya ada pilihan terapisnya perempuan, lebih baik pakai yang perempuan gitu. Dihindari yang laki-laki. Kecuali kalau udah nggak ada lagi misalnya ya, udah susah dicarinya adanya itu, yaitu darurat silahkan. Tapi ya kriteria darurat yang seperti apa juga kita harus pahami gitu. Kalau misalnya masih bisa diobati dari jalan yang lain, ya tidak usah yang ke sana. Gitu ya, karena menghindari fitnah. Nah, berarti dari semua yang kita bahas tadi, hukum ru'yah dalam Islam itu, ya, pengobatan dan praktik dengan ru'yah itu diperbolehkan dalam Islam. Ya. Kemudian, jika dalam praktik ru'yah seumpama terdapat asma-asma suryani, ini nama-nama mungkin yang ya wallahu alam ini seperti apa ya, yang paling yang punya prakteknya mungkin yang tahu ya. Ya maka tidak boleh membaca atau menuliskannya kecuali sudah mendapat legalitas dari orang yang kompeten di bidangnya. Ini dalam fatwanya Ibnu Hajar, saya temukan kalimat ini. Jadi sebab asma-asma yang artinya tidak diketahui terkadang bisa mengarah pada kekufuran dan keharaman. Maka tadi itu kita kalau membaca dikasih sebuah amalan gitu, baca ini, itu tahu dulu artinya apa. Nah, jangan amalkan sebelum tahu artinya gitu ya. Jadi mengharamkan, para ulama itu mengharamkan membaca-baca itu sebelum tahu maknanya ya. Jadi diusahakan kita ini harus paham dulu apa yang kita baca. Jangan serta-merta dibaca ini suruh dibaca aja gitu ya. Tapi kita harus teliti dulu ini apa, bacaan apa, isinya apa. Kalau misalnya tidak tidak apa ya, tidak syar'i, nggak usah dibaca. Lebih baik menggunakan apa yang sudah dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya doa ru'yah yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas yang di awal-awal, ada doa ru'yah yang diajarkan Rasulullah. Ini dari Utsman bin Abu al-A'yash, ya, Abul As Ats-Tsaqafi. Dari annahu syaka ila Rasulullah SAW waja'an yajiduhu fi jasadihi mungdul Islam. Jadi Abul As ini Ats-Tsaqafi itu ada sakit di tubuhnya sejak dahulu ia masuk Islam. Jadi sakit ini tuh sejak Islam tuh ada, sejak dia masuk Islam. Nah, kemudian faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada beliau, kepada Abul As ini, bacaan-bacaan. Do'yadaka 'alal ladzi ta'lama min jasadika. Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, lalu bacalah bismillah 3 kali. Fakul bismillah thalathan. Katakanlah bismillah 3 kali. Wakul sab'a marratin, dan baca ini 7 kali. Apa yang dibaca? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Jadi baca ini adalah bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ya, 7 kali. Kemudian letakkan itu tadi di bagian yang sakit. Insya Allah atas izin Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Jadi kalau misalnya sakitnya itu di bagian perut ya, di bagian perut, di lambung, atau yang selalu di jantung, atau di pergelangan tangan, yang asam aurat gitu ya, asam urat, pusing gitu ya. Baca bismillah, 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 kemudian a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi baca ini kemudian
ditiupkan ke situ, dan lebih bagus lagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu juga termasuk penyembuh ya. Jadi surah Al-Fatihah itu juga bacaan penyembuh ya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan mungkin dengan tanya jawab ya. Demikian saya kembalikan ke pembawa acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah sudah memberikan ilmu dan waktunya telah memaparkan materi kajian fikih pada pagi hari ini. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, sesi diskusi tanya jawab. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui chat pada room chat. Tafadholi, silakan. Cukup menarik ini materinya. Silakan Ummahat yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Rahmawati. Rahma, silakan. Ya. Mau nanya Ustazah, Ya. biasanya nih kaitan dengan masalah perdagangan ya, terutama perdagangan kuliner. Biasanya ada semacam persaingan-persaingan yang ini tidak saya pungkiri karena ini terjadi pada kondisi anak saya yang memang bisnis kuliner. Padahal warungnya dibuka gitu ya. Cuman pelanggannya ngomong begini, Mbak, kenapa kok tutup warungnya gitu? Padahal di situ dan jelas-jelas warungnya dibuka gitu. Nah, hal-hal yang begini yang menyebabkan kita kadang-kadang kok jadi kayak aneh ya gitu. Jadi kayaknya warung kita itu entah ditutup entah apa gitu sama sesuatu yang kita tidak tahu. Itu Iya. bagaimana Ustazah untuk solusinya gitu. Baik, ya. Mungkin bisa langsung dijawab aja Ustazah. Langsung ya. Baik. Ibu Umi Rahmawati memang itu tadi ya Bu ya, ain ain dengki itu termasuk salah satu bukti bahwa orang yang dengki ya ini dengki dalam bidang bisnis karena ini urusan finansial gitu ya, ingin menjatuhkan lawannya dengan hal-hal yang mistis seperti itu memang benar terjadi Bu ya. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, setelah kita kemudian menguatkan ruhiyah kita ya, bahwa kita yakin bahwa Allah lah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Kita sangat yakin bahwa Allah itu sudah memporsikan rezekinya masing-masing kepada hambanya. Maka usaha kita adalah ya sudah berusaha dengan sebaik mungkin, bekerja dengan sebaik mungkin dengan dibarengi dengan wirid-wirid harian tadi. Ya, jadi kita tetap membaca Al-Quran, kita baca semuanya itu ya, yang dari Al-Mu'awwidzat, kita baca dzikir pagi dan petang. Nah, kemudian juga kita iringi dengan bantuan orang-orang soleh, Ibu. Jadi kita tahu bahwa mungkin kita ini dalam doa mungkin masih ada 1-2 maksiat yang selalu kita kerjakan dan kita tidak sadari itu. Maka kita mohon, kita datang kepada kiai atau orang-orang yang tulus hatinya, ya yang kita tahu bahwa ini orang-orang baik, kita mohon untuk didoakan gitu. Nah, maka orang-orang yang murni jiwanya ya secara tauhid itu juga lurus. Nah, kita minta doa dari orang-orang soleh ini. Maka biasanya kan kita datang ke kiai gitu ya, yang kita tahu ini kiai memang orang soleh ya Bu ya. Siapapun. Kadang kita juga minta doa kepada orang-orang yang kita yakini setiap harinya itu ya hidupnya penuh dengan pengabdian kepada Allah. Misalnya dengan ustadz-ustadz guru ngaji gitu ya, atau para musafir gitu yang ada kita temui, orang-orang yang kita yakini doanya mustajab.
orang yang baru pulang haji gitu ya, kita biasanya minta doa kepada mereka. Ini wasilah, kita berwasilah kepada orang-orang soleh gitu ya, kepada para penghafal Al-Quran. Semua kita minta doanya agar apa yang menimpa kita ya itu segera dihapus atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang banyak sekali Bu kejadian seperti itu. Kita merasa bahwa oh kita baik-baik aja tapi kok yang dilihat begini. Nah, itu kita harus berikhtiar kepada Allah dengan cara diri dan juga memohon bantuan kepada Allah dan juga berwasilah dengan orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Gitu ya Ibu ya, Umi Rahmawati jawaban saya. Semoga Allah segera menyelesaikan, mengangkat masalah yang Ibu dan anak Ibu alami saat ini. Terima kasih. Iya. Allah alam bisawab. Jazakillah khair, Ustazah. Ya, iya. Jazakillah khair Umi Rahma, Ustazah. Terus selanjutnya Umi Ois. Tafadholi Mas Guru. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya waktu ada beberapa waktu lalu itu saya kan emang lagi kondisi pemulihan pasca stroke. Nah, ada pas ketemu sama suami saya, dia katanya bisa ngobatin. Nah, terus datang tuh ke rumah. Nah, pada saat ke rumah, dia mensyaratkan untuk membayar dengan emas 1 gram LM. Terus sama beli kain apa gitu, kurang lebihnya biayanya itu 1,8. Dia maksudnya jadi akhirnya saya juga bingung gitu dan emang terasa gitu ke sayanya akhirnya setelahnya saya tahu kayak gitu kayak merinding gitu si badan tuh kayak berdiri bulu kuduk tuh. Nah, setelahnya itu akhirnya saya kan setelahnya akhirnya saya sadar kalau ini saya tidak boleh lakukan. Akhirnya saya menolak secara halus untuk saya tidak mau berobat lagi dengan beliau. Tapi setelahnya itu saya merasa jadi beliau tuh kayak memonitor saya terus gitu. Dan saya tuh ngerasa kayak di rumah sendiri tuh kayak ngerasa takut, terus ada merinding-merinding gitu. Nah, apakah itu perasaan itu saya merupakan syirik bukan ya Ustazah? Mungkin itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ois, memang terkadang jiwa manusia itu ada sugesti, gitu ya. Jadi rasa sugesti itu terkadang kemudian mempengaruhi pikiran, ya. Yang pertama tadi itu, ya, kita diajak ke seseorang, kemudian harus membayar 1 gram, itu mungkin bayaran dia gitu kali ya. Bayaran emas 1 gram biar terkonferensi aja gitu. 1 gram berarti sekarang 1,3 juta gitu ya kalau berarti itu bayaran dia minta segitu. Kemudian beli kain, entah itu kain apa saya tidak tahu, ya mungkin dia pengen kain itu makanya disuruh beli kain gitu. Nah, kemudian ada praktek-praktek kemudian yang diberikan kepada ibu. Nah, itu tadi kalau misalnya praktek pengobatannya itu yang ibu rasakan tadi itu di luar bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian jauh dari yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kira-kira itu kok aneh-aneh begitu ya? Ya memang seharusnya itu dihindari. Jadi jangan-jangan kita terkena syirik dari kainnya tadi itu harus jadi percaya pada kainnya, percaya pada emasnya itu yang tidak boleh, ya yang tidak boleh. Kemudian setelah ibu tadi bilang sudah selesai, akhirnya ibu kayak dipantau terus, akhirnya kayak itu bisa jadi yaitu wallahu a'lam bisa jadi dia bekerja sama dengan jin atau apapun itu, karena kan manusia juga bisa bekerja sama dengan makhluk-makhluk halus seperti itu ya Bu ya, dengan orang-orang tertentu yang dikasih izin oleh Allah bisa berdialog dengan makhluk halus yang seperti itu dan melakukan perjanjian. Nah, bagaimana Ibu keluar dari situ? Ibu harus mensugesti diri bahwa Allah lah yang akan membantu saya, begitu. Jadi bagaimanapun Ibu yang rasakan itu, jadi ibu harus yakin terkadang itu manusia dengan sugesti tinggi itu nggak bisa dimasukin seperti itu. Maka mensugesti diri gitu ya, kalau misalnya dalam ilmu hipnoterapi gitu ya, hipnoterapi ya Allah bantu saya ya Allah keluar dari sini, bantu saya ya Allah, ya Hafidhu ihfidni, ya Hafidhu ihfidni, ya Hafidhu ihfidni, ya Syafi ishfi, ya Syafi ishfi, ya Allah sembuhkanlah. Kemudian ibu melakukan doa-doa tadi yang diajarkan Rasulullah, muawidat, membaca ini.
Dan itu ibu terus baca tanpa putus, pagi, siang, sore, malam. Insya Allah kalau ibu sudah merutinkan ya, kalau ibu sudah mendawamkan itu dalam keseharian ibu, jadi yang ibu rasakan itu nanti sugesti itu lama-lama hilang, insya Allah ya. Tapi kemudian juga kalau misalnya ibu tadi seperti saya sarankan, kalau itu masih sudah dilakukan, tapi itu kok kondisi cuma masih ada, datanglah kepada orang soleh yang kita percaya itu betul-betul yang orang yang tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi kiai yang kita tahu memang orangnya soleh gitu ya, yang tulus ikhlas, terus orang-orang yang thalabul ilmi ya, para pelajar itu kan doa-doanya orang-orang yang mustajab semua. Orang tua kalau masih ada orang tua. Pokoknya orang-orang yang dirasa hidupnya itu tulus mengabdi kepada Allah, kita datangi dan kita minta doa kepada mereka. Insya Allah dari sekian banyak bisa jadi ada beberapa doa yang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu ikhtiar dari diri kita ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Uwi segera diangkat permasalahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi semua keluarganya dari berbagai fitnah yang seperti itu. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Nah, Jazakallah khair atas jawabannya, Ustazah. Untuk selanjutnya, Umi Weni. Umi Weni. Atau saya beralih ke chat dulu ya, Ustaz. Umi Weni, monggo. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai ruqyah pakai air garam. Itu pernah saya baca di ada yang promosi mengenai air garam itu untuk membersihkan diri dari dari sihir atau dari hal-hal yang merugikan diri kita. Misalnya contoh untuk ruqyah jodoh gitu ya. Itu diperbolehkan nggak? Soalnya saya yang mengiklankan itu Mama Dedeh waktu itu ya. Pakai air garam ini ada khusus dibeli gitu, harganya nggak tahu berapa, itu dipakai mandi atau kalau untuk rumah bersih dari hal-hal yang negatif itu disiram, atau untuk yang usaha juga bisa untuk mempergunakan air garam itu dengan baca-baca doa yang sesuai dengan Al-Quran. Apakah itu menyalahi ini nggak akidah untuk agama kalau ruqyah jodoh? Itu yang saya tanyakan saja. Terima kasih atas ininya. Baik. Ya Ibu Eni, ruqyah pakai air garam. Jadi kita harus teliti dulu ya, gini, bahwa air itu juga sebuah kimiawi yang memang ada wasilah kebaikan di dalamnya. Dari penelitian-penelitian yang saya baca, memang air itu mengikuti apa yang didoakan begitu ya. Dan air garam kalau secara ilmiahnya itu kan seperti antiseptik begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan garam itu di situ ada bisa netralisir kuman atau apa. Jadi kita kembalikan ke ilmu pengetahuan aja. Bahwa menurut penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan bahwa air itu sendiri adalah bisa menjadi obat ya. Kemudian air garam itu sendiri setelah diteliti juga mengandung antiseptik. Jadi tidak ada yang salah dari air ini. Ya, kemudian dipakai untuk ruqyah jodoh. Nah, selama kita tidak berpaku pada zat ruqyahnya itu sendiri, pada zat bahwa dengan air garam ini nanti saya bisa dapat jodoh misalnya. Nah, berarti itu sudah menggantungkan atau ya menggantungkan harapan pada zat, yaitu pada makhluk. Ya, kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada yang selain Allah, kepada makhluk, karena orang yang menggantungkan harapan kepada makhluk itu seperti rumah laba-laba, begitu rapuh begitu ya. Nah, maka panjatkan semuanya itu kepada Allah, kepada zat yang maha segalanya, kepada zat yang tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi kita tidak akan kecewa kemudian, wah ini nggak jelas ini, oh udah bayar mahal-mahal airnya tapi nggak ada manfaatnya. Jadi itu kalau kita menggunakan zat itu sebagai wasilah penyembuhnya, maksudnya sebagai satu-satunya menyembuh. Nah, kalau misalnya kemudian kita pakai itu, kemudian kok nggak terjadi apa-apa, jodohnya masih jauh-jauh juga, yaitu qadarullah, sudah takdirnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita menggantungkan semua harapan, semua cita-cita itu kepada Allah, aman kita itu hidupnya, Bu. Ya, jadi tidak terlalu kecewa gitu. Wah, ini apa ini sudah dibacain. Nah, kemudian kalau
menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ya tadi saya dengar, yaitu berarti syar'iyah Bu. Ya, berarti yang dibaca itu betul-betul yang dimaksurahkan oleh Rasulullah. Nah, kalau di dalam bacaan ru'yah itu ada doa ya, ada bacaan ayat Al-Qur'an yang betul-betul kita cari itu memang ada, berarti itu ru'yah syar'iyah ya Bu. Tapi itu tadi syaratnya tidak boleh menggantungkan penyembuhan atau solusi apapun kepada zat ru'yahnya itu. Oh, Ya, iya. kepada si air garamnya itu, karena itu hanya wasilah. Tetap dengan izin Allah semua yang kita harapkan itu dikabulkan. Jadi tetap hanya Allah lah yang tahu terbaik dari semua Ya. permasalahan kita. Terima kasih Ibu ya, Ibu Eni. Baik Ustazah, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke chat dulu ya Ustazah. Ya, Di sini silakan. ada Umi Novida dari Palembang. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, apakah bisa ruqyah ini dengan dilakukan dari jarak jauh? Oke. Baik, Atau ruqyah dilakukan dari jarak jauh. Ya, itu ketika kita memohon kepada orang yang soleh gitu ya, ini untuk melakukan. Boleh dan bisa. Karena saya pernah melihatnya, maksudnya pernah mendengar ya termasuk saudara saya sendiri gitu ya, ada yang ya subhanallah memang orang soleh ya, beliau praktisi di bidang dakwah, dan juga saya tahu beliau itu ahli ibadah, ahli sholat gitu ya, dan memang Allah berikan hikmah gitu ya, berikan hikmah kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang dengan jalan yang tadi itu, dengan doa-doa yang beliau miliki. Nah, itu memang diperkenankan ketika memang yang dibacakan, yang dipraktekannya itu betul-betul oleh orang yang soleh, yang kita tahu dia ahli ibadah, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, gitu ya. Kemudian juga kita tahu bahwa mungkin dari testimoni memang banyak yang berhasil untuk berobat kepada beliau. Itu tidak apa-apa, itu bagian dari ikhtiar untuk penyembuhan, ya. Pokoknya tadi itu, selama tidak keluar dari akidah ya, dan selama yang dibacakannya itu tidak keluar dari Al-Qur'an dan apa yang diajarkan Rasulullah, dan selama kita meyakini bahwa itu semua terjadi atas izin Allah, maka itu diperbolehkan dan bisa insya Allah ya Bu ya. Begitu Ibu Novida dari Palembang, terima kasih. Ya, kemudian kembali ke room chat dari Umi Sati. Bismillah, izin bertanya saja, bolehkah jika pasien laki-laki dan yang mengobati perempuan atau sebaliknya, tapi di ruang terbuka ada orang lain, bolehkah? Syukron saja. Afwan, ya ini sering kita dapati ya. Terkadang kita datang kepada terapis itu karena testimoni berbagai pihak. Misalnya, ini udah ada beberapa orang sembuh gitu ya dengan bantuan terapis itu. Nah, tapi itu tadi berbeda jenis kelamin. Nah, memang itu yang agak syak gitu ya. Tapi sejauh ketika itu dilakukan di ruang terbuka, ya syaratnya itu bisa diperhatikan oleh orang lain, ya. Kemudian dia juga kita tahu tidak memegang bagian-bagian yang sensitif dari seorang manusia, gitu ya. Kalau perempuan di bagian mana, laki-laki di bagian mana. Dan kemudian dia juga masih menjaga kesopanan dalam melakukan prakteknya. Insya Allah itu boleh, ya. Ketika memang kita tahu bahwa itu banyak testimoni orang sembuh dengan pengobatan beliau. Ya, tapi itu tadi dengan terbuka. Tapi kalau misalnya ada yang selain itu ya dicari dulu yang opsi yang sesama jenisnya dulu ya Bu ya, yang sesama perempuannya gitu. Tapi kalau misalnya itu adalah jalan salah satu ikhtiar untuk pengobatan, tidak ada lagi yang sespek beliau gitu ya, sespeknya itu, maka insya Allah diperbolehkan dengan izin Allah. Itu Bu, kira-kira ya Bu ya. Selama tadi itu prakteknya tetap melakukan praktek syar'i dan tanpa syarat-syarat yang aneh-aneh tadi itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Umi Sati. Jawabannya Ustazah. Untuk selanjutnya yang raise hand, Umi Eha Solihat. Tafadhali.
Saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja ini materinya bagus sekali dan memang dalam pengobatan ruqyah itu kadang-kadang itu saja apa ya memper mendekati ke kayak semacam sirik gitu ya. Kalau yang saya lihat. Nah ini terkait dengan pengobatan apa ya ruqyah ini. Ketika kita melakukan pengobatan, terkadang ke ustadz memang itu apa ya bacaan-bacaannya itu menggunakan Al-Quran Islami gitu. Tapi kadang-kadang ketika pengobatan itu ada semacam apa ya, ketika proses pengobatan reaksi-reaksi dari tubuh kita malahan seperti ada kesurupan kayak gitu. Ataupun ada semacam jin yang bisa akhirnya komunikasi dan sebagainya. Apakah memang itu juga ruhiyah yang memang di apa ya yang diperbolehkan atau seperti apa kayak gitu? Syukran saja. Ya, Afwan. Baik, Umi Eha. Memang yang sering kita lihat ya di TV-TV, di YouTube, di mana gitu ya, seringkali yang ratingnya tinggi gitu kan kalau di TV itu Betul. rata-rata kalau ada di dalam badannya itu jin gitu, akhirnya dia keluar gitu ya, Iya. seperti apa keluar semua yang ada di dalam tubuhnya. Kita harus yakini itu fenomena ada gitu ya, itu fenomena ada dan menggunakan bacaan Al-Quran. Memang tidak ya mungkin belum atau mungkin tidak ada dijelaskan secara detail dalam hadis Rasulullah bahwa itu kemudian keluar seperti ini dan berbicara. Tapi yang kita harus yakini bahwa ada makhluk ya yu'minuna bil ghaib, kita tahu bahwa ada makhluk gaib di sekitaran kita yang bisa jadi itu yang nakal-nakal gitu ya. Jadi yang nakal-nakal ingin mengganggu dua alam ini gitu. Sehingga makhluk halus itu penasaran dengan seseorang gitu kan, kita sering ya dengar cerita bahwa ada jin yang seneng sama manusia kemudian diikutin begitu ya. Wallahu a'lam, tapi kenyataannya fenomena itu ada gitu. Ya, bahkan pernah juga saya waktu tinggal di Pontianak, saya di Pontianak itu 5 tahun, ada teman saya ibu-ibu pengajian itu, guru pada malam hari itu karena ada tugas tertentu dia masuk ke kelasnya gitu ya, karena waktu itu kan udah malam. Nah, waktu selesai dari sekolah itu dia seperti pulang dari sekolah itu berat sekali pundaknya gitu. Jadi dia selalu menunduk dan pusing gitu di bagian kayak kita kalau triglyceride tinggi gitu ya, yang bagian sininya tuh sakit berat. Dicek kolesterolnya normal gitu ya secara medis. Dicek secara apa namanya? Ke dokter juga ini nggak kenapa-napa, udah di ronsen segala macam nggak ada apa-apa di sininya begitu ya. Nah kemudian qadarullah waktu dia datang kepada orang ahli hikmah, yang saya katakan ahli hikmah ini berarti orang yang ahli sholat, ahli ibadah, tidak berpraktek di luar ketauhidan. Kemudian dia diberikan Allah hikmah untuk bisa menyembuhkan, dan kemudian ternyata setelah dia melihat, ya kan ada beberapa orang yang diberikan kasyaf ya, bisa melihat sesuatu begitu, dia lihat bahwa memang ada jin yang gendong di pundaknya begitu. Jadi katanya ya ada yang nangkring gitu karena penasaran ya, karena itu tadi si makhluk nakal ini. Jadi memang di dalam wallahu alam di dunia mereka itu juga ya ada juga makhluk-makhluk yang usil begitu ya kepada makhluk lain gitu. Nah, kemudian dengan izin Allah kemudian beliau diru'yah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu, dan memang kemudian efeknya gitu ya, efek dari si pemisahan antara jiwa manusia ini tadi ya, badan manusia itu dengan si jinnya yang susah tadi itu berimbas pada tadi itu ada yang mual-mual, ada yang pusing, ada yang seperti tidak mau lepas, akhirnya badan si raganya itu jadi ikut bereaksi begitu ya. Jadi kalau bisa dilihat dari prosesnya tadi itu ya masuk akal juga, kemudian respon dari tubuh si orang yang ditempelinya itu seperti itu. Ada yang kemudian teriak-teriak gitu ya Bu, ada yang nangis gitu ya, kemudian ada yang muntah-muntah yang kita tahu biasa di TV-TV itu bawa-bawa ini. Nah, itu adalah respon tubuh ketika ada sesuatu dalam
badan yang aneh, ya, ada sesuatu yang asing dalam tubuh, kemudian ingin dikeluarkan. Nah, jadi itu menurut saya itu kalau pengobatannya sudah sesuai syar'i, ya, tidak orangnya ahli ibadah, ahli sholat, ahli segala macam, itu kita sudah tahu. Kemudian kita percaya bahwa beliau punya hikmah untuk bisa melakukan pengobatan ruqyah, dan respon tubuhnya seperti itu menurut saya itu hal yang alamiah yang terjadi kepada tubuh manusia dalam merespon benda asing yang masuk atau hal-hal asing masuk dalam tubuhnya. Dan itu insya Allah termasuk yang ruqyah syariah, Bu Eha, gitu ya, kira-kira yang saya Itu sampaikan. saja. Terima kasih. Syukran saja. Ya, Afwan. Ini saja untuk pertanyaan. Ini saya tanya Umi Neneng tadi raise hand. Apakah masih ada keinginan untuk bertanya? Umi Neneng? Begitu masuk ke room chat satu lagi ya Ustazah. Afwan. Silakan. Dari Umiyati Aliyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. dengan hanya membaca Al-Fatihah 3 kali sudah termasuk meruqyah diri sendiri? Membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, memang di dalam Al-Quran itu suratul Fatihah a'dhamus surah fil Quran. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah etalasenya Al-Quran, showroomnya. Jadi seperti merangkum isi kandungan Al-Quran. Maka surah yang harus dihafal bagi seorang muslim adalah surah Al-Fatihah. Karena apa? La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya, karena kandungan isi Al-Quran dalam surah Al-Fatihah itu memang luar biasa. Ya, maka ketika kita kemudian meniatkan diri untuk menyembuhkan penyakit, ya, tadi kan katanya meruqyah, ya, menyembuhkan penyakit dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan yakin bahwa Allah lah yang akan menyembuhkannya, insya Allah itu sudah dikatakan meruqyah. Nah, karena tadi niatnya adalah, pengertian ruqyah adalah bacaan-bacaan, ya, yang digunakan untuk menangkal atau mengobati diri, gitu ya, dari penyakit-penyakit yang menimpa dari itu. Dan itu juga dilakukan, dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, ada sebuah hadis menceritakan bahwa seorang sahabat itu suatu ketika pulang dari perang melihat ada satu kaum itu yang pasukannya itu digigit, ketua pasukannya itu digigit ular begitu. Kemudian sahabat Nabi ini turun, setelah ditanya apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah gitu, kata yang salah satu anggota yang ketuanya sakit tadi. Kemudian sahabat Nabi ini turun dan membacakan surah Al-Fatihah kepada ketua pasukan tadi ini yang digigit ular. Nah, kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah dengan izin Allah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kemudian sampai akhir ayat, kemudian ditiupkan kepada yang luka tadi, sebagaimana yang tadi dicontohkan Nabi dalam hadis Al-Auf tadi, ya, ditempelkan di bagian yang luka, kemudian membaca dengan keyakinan, ya Allah sembuhkanlah penyakit yang diderita oleh saudara saya ini, gitu ya, dengan tulus ikhlas. Nah, kemudian di hadis itu diceritakan yang tadinya ketua pasukan ini pingsan, kemudian bangun, ya, jadi sadar dari penyakitnya. Nah, itu atas izin Allah tentunya bisa terjadi seperti itu, ya. Bisa jadi sahabat yang pulang perang ini tadi kan habis berjihad di jalan Allah, gitu ya, orang yang soleh, ya, yang betul-betul berjuang di jalan Allah, sehingga apapun yang dipanjatkan kepada Allah semerta-merta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehannya tadi itu. Nah, kemudian peristiwa ini setelah pulang diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad ditanya, "Kenapa kok kamu kemudian punya pikiran membaca surat Al-Fatihah?" "Saya seperti ada dibisiki dalam hati saya, baca surah Al-Fatihah untuk orang ini," gitu. Akhirnya kemudian Nabi dalam takrirnya itu pernyataannya, "Iya, itu adalah kamu sudah meruqyah yang tadi itu." Nah, maka salah satu surah untuk ruqyah diri kita adalah suratul Fatihah. Maka biasanya ini juga dijadikan ijazah ibu nyai gitu ya kepada para ibu untuk meruqyah anak-anaknya yang keras hati
gitu ya. Biasanya tuh minimal tuh bacakan 7 kali surah Al-Fatihah setiap habis sholat. Itu minimal. Ya, ada yang 40 bacaan surah Al-Fatihah. Jadi nama anak-anak kita itu disebut, ya Allah, atas izinmu dengan wasilah surah Al-Fatihah, kumohon ya Allah, lembutkanlah hati anakku untuk bisa menerima nasihat. Ya, lembutkanlah anak-anakku agar bisa taat kepada Engkau, beribadah, sholat 5 waktu. Apapun yang ibu inginkan dari anak-anak ibu, baca dengan wasilah itu surah Al-Fatihah. Itu termasuk ru'yah orang tua ya, ibu kepada anaknya. Insya Allah itu eh, berpengaruh kepada jiwa anak, Bu, ya. Jadi yang tadinya mungkin kita ngomong tuh sampai susah begitu ya. Nah, kemudian susah sholatnya ya. Kalau hanya mengandalkan diri kita ya, yang ini tuh mungkin Allah mungkin anak-anak ini masih belum berubah gitu. Tapi kalau kita memohonnya kepada yang maha membolak-balikkan hati, yang memiliki ruh ya, yang memiliki segalanya, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi seorang ibu yang senantiasa mendoakan anak-anak kita sehingga menjadi anak yang soleh-solehah ya Bu ya, menjadi anak yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa ya, bisa memberikan kemanfaatan bagi orang banyak dan umat pada umumnya. Gitu ya Ibu Umiati, terima kasih. Afwan Ustazah, ada satu lagi. Oh ya silakan, masih ada Ada waktu Ustazah. kan? Ya silakan. Dari Umi Rusnia. Bismillah Ustazah, izin bertanya, kakak Ana dahulu pernah ikut kegiatan silat. Salah satu yang dapat memasukkan tenaga dalam. Suatu hari kakak Ana ikut ruqyah syar'i dan tidak lama kakak Ana tidak kuat dan muntah badan lemas. Apakah benar ada efek dari tenaga dalam dahulu, Ustazah, di saat ruqyah ini? Ya, Jazakillah khair. baik. Terima kasih. Jadi memang saya mendengar dari beberapa kawan yang memang menguasai dunia persilatan begitu ya, yang punya ilmu silat gitu ya. Memang ada ritual-ritual di akhir persilatan kalau misalnya udah selesai diajarkan gitu dari gurunya, yaitu harus bersanat ya. Saya katakan bahwa itu harus bersanat, memang harus diajarkan. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh dalam fatwanya tadi ya Ibnu Hajar ya. Jadi itu harus dilakukan oleh orang yang soleh. Ya, biasanya kan kalau kita lihat para kiai itu juga kadang punya ilmu ketenaga dalam gitu ya, yang disanatkan oleh guru-guru sebelumnya, gitu ya. Nah, bisa jadi ya, ini wallahu a'lam bishawab, disclaimer ya, saya belum pernah punya itu, tapi saya mendengar cerita dari saudara saya sendiri. Ya, bahwa ada beberapa perkumpulan silat itu kalau di akhir seluruh ilmunya sudah diberikan gitu ya, seluruh jurus silatnya sudah diberikan, kemudian ada harus potong ayam yang badannya hitam semua atau putih semua begitu, saya tidak tahu ya, terus diapain itu, pokoknya kemudian dimakan. Nah, katanya itu adalah wasilah agar tenaga dalamnya punya gitu ya, tapi itu saya belum pernah lihat, itu hanya saya dengar cerita aja. Nah, bisa jadi menurut saudara saya itu tadi, bisa jadi itu memang kemudian ada yang membantu begitu. Karena itu kan orang yang diterima menjadi murid sebuah persilatan itu kan ada apa ya Bu, ada seleksinya gitu ya. Anak tidak semua kan, kalau kita lihat dari itu kan hanya beberapa guru itu akan memilih siapa muridnya yang bisa atau mampu nanti melanjutkan ilmu yang seperti dia. Tidak boleh sombong begitu kan, dalam salah satunya itu tidak boleh menggunakan ilmu silatnya untuk hal-hal yang maksiat seperti itu ya kan, ada kriteria-kriteria yang ketat gitu. Nah, kemudian ketika kemudian ikut ru'yah kemudian muntah-muntah gitu ya, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi yang seperti tadi saya ceritakan kepada Bu Eha, itu respon tubuh ketika memang ada sesuatu yang asing di tubuhnya begitu. Toh kalau dalam ilmu pengetahuan kesehatan kedokteran aja, kita kalau seorang ibu yang hamil, ibu tahu kan, ibu hamil itu kan berarti ada benda sesuatu di rahimnya toh.
Nah, kemudian kita setiap pagi itu morning sickness, muntah-muntah terus ya. Nah, itu kan berarti respon tubuh ada benda asing yang baru di dalam tubuh, yaitu di rahim kita. Gitu. Itu secara ilmu pengetahuan kalau dikaitkan seperti itu. Jadi bisa jadi, wallahu a'lam bishawab ya Bu ya, yang tadi Kak Ana tadi itu, mungkin memang efek dari tadi itu. Ada ilmu tenaga dalam yang memang diberikan oleh gurunya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Ustazah. Ini gimana Ustazah? Masih banyak juga. Silakan sesuai dengan jadwal aja. Silakan moderator yang mana. Baik. 2 lagi aja ya ini. Silakan. Yang raise hand. Yang di chat dari Umi Yang Ferdawati. Umi Rizky yang kalau misal masih banyak nanti disimpan, nanti di japri ke Ustazah kalau waktunya tidak cukup. Ya Ustazah, begitu Ustazah. Iya, Gimana Ustazah? Ustazah baru hadir. Oh iya, mungkin tak. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Ustazah baiknya? Silakan boleh satu pertanyaan lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain, silakan dikirim ke WA saya aja. Baik. Yang dari chat dulu aja ya Ustazah. Apabila kita mengamalkan ruqyah yang diajar oleh kiai atau ustadz yang ada di YouTube, seperti agar anak-anak nurut, rajin sholat, apakah baik dilakukan Ustazah? Kemudian ini yang tadi itu dengan ruqyah Al-Fatihah itu Ustazah, kalau anaknya 4, apakah 7 kali 4 baca surat Al-Fatihahnya? Nah, baik. Untuk Umi Eli nanti bisa chat saya aja ya Umi. Nanti saya baik-baik. Lewat chat. Afwan Umi Eli. Baik. Mengamalkan ruqyah dari ijazah kiai-kiai di YouTube untuk anak agar soleh. Selama yang dinasehatkan adalah memang membaca Al-Quran, ya, membaca doa, mengamalkan amalan-amalan soleh, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Itu kan berarti kita dimotivasi untuk semakin banyak berzikir, semakin banyak membaca Al-Quran, dan kita mewasilahkan bacaan itu untuk memperbaiki akhlak atau jiwanya anak-anak kita. Nah, kemudian kalau anaknya ada 4, apakah surah Al-Fatihahnya harus dikalikan 4 begitu ya? Bisa jadi dibaca dulu aja Bu nama-nama anaknya ya. Jadi misalnya ya Allah kepada anak-anak saya, misalnya yang pertama namanya siapa, namanya berapa gitu ya. Kemudian kan saya wasilahkan surah Al-Fatihah ini ya Allah semoga menjadi anak-anak yang soleh, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah, yaitu dibaca 7 kali ya. Insya Allah Allah paham gitu ya. Jadi tidak perlu satu persatu begitu, nanti kita waktunya juga habis. Tapi kalau misalnya ibu dalam keadaan memasak ya, atau mencuci atau apapun itu, ketika kemudian ingat anak ibu gitu ya, ya Allah dengan wasilah saya surah Al-Fatihah sambil mencuci ini, Allah jika engkau ridho dengan pekerjaan yang saya lakukan ya, saat menyapu, mengepel, memasak, kemudian ibu membacakan surah Al-Fatihah satu-satu untuk anak ibu, itu lebih baik lagi gitu ya. Jadi semakin banyak yang diwiridkan daripada ibu nganggur waktu nyuci kan, daripada ibu nganggur waktu ngiris bawang, terus kemudian ibu ingat nama anak ibu itu dibacain satu-satu, ya itu lebih bagus lagi ya. Kalau dalam zikir itu zikirlah zikrun katsiro, zikir sebanyak-banyaknya itu lebih baik gitu kira-kira. Alhamdulillah. Menarik sekali ini Ustazah materinya sehingga banyak sekali yang bertanya. Alhamdulillah. Ustazah, ini di kajian ini minta tolong memilih 3 pemenang untuk yang bertanya Ustazah. Oke, baik. Yang pertama Umi Rahmawati ya, yang tadi pertama. Kemudian yang berikutnya Umi Weni ya, yang tadi ruqyah pakai air garam tadi ya. Kemudian yang selanjutnya Umi Eha yang tadi ada respon tubuhnya. Nah, itu Umi. Baik Ustazah. Karena pemaparan materi sudah juga, sesi bertanya sudah, mungkin bisa ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustazah. Baik. Ustazah. Baik. Alhamdulillah, mari akhwatillah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama.
dengan niatan mudah-mudahan dengan ibadah atau amal soleh yang kita lakukan pada subuh ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan wasilah ini Allah mengabulkan hajat-hajat kita, termasuk juga menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan hidup kita, ya, dari mulai urusan rumah tangga, karir, anak-anak, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita baik di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustazah Anita Nurati Ayuni LCFPD yang telah membagi ilmunya pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pembawa acara mohon maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi ibu-ibu. Saya izin live ya. Iya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Mahat semua, Umi semua. Jazakallahu khairan katsiran. Live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin end meeting, G. G. Monggo.